Setelah itu melahirkan. Nah, melahirkan ini luar biasa, taruhannya apa? Nyawa. Bahkan seorang ibu tidak pernah mikir, gue selamat apa kagak, yang penting anaknya lahir sempurna, sehat. Tuh, ya, seorang ibu. Betapa sakitnya, sakit nggak Bu? Sakit, tapi begitu sakit nggak ada yang bosan. Besok gitu lagi, karena lagunya. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, ngandung lagi, ladoyan. Baiklah, hadirin yang belum pelajaran agama atau pelajaran agama yang akan disampaikan oleh Bapak Guru pada yang Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, kue geplak, bungkus lepet pakai daun kelapa. Jawab salamnya, romanya kurang pada kompak. Ada yang sempet, ada yang kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di siang hari ini sama-sama kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tadi telah disebutkan oleh Ibu Ketua Majelis, ini tidak seperti biasanya ya, karena hujan katanya. Ya, karena hujan. Beli sirup marjan yang sana, beli satu bendel warnanya yang merah. Hujan-hujan emang segan kemana-mana, enaknya ngebungkel di rumah. Ya, itu kalau kita turutin. Salam dan salam semoga tercurah puji alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat semua yang selalu istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ketemu Bang Abdel, mampir di pos, duduk di atas batu. Ini mohon maaf suara saja rada cadel karena giginya udah copot atu-atu daripada otek. Iya, makanya saya nyebutnya rada cadel ya. Maklumin aja dah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada di bulan Masehinya apa? Bulan Desember. Ya, berada di akhir Desember, akhir tahun. Dan kemarin tanggal 22 ya. 22 Desember dikenal juga hari Ibu, hari Bapak ada enggak? Ada ibu kota, bapak kota ada enggak? Nah, ini istimewanya seorang ibu. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ditanyakan, ya Rasulullah, aku harus berbakti kepada siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Ditanya lagi kepada siapa? Ibumu. Ditanya lagi kepada siapa ya Rasulullah? Tetap ibumu. Nah, itu yang keempatnya bapakmu. Ya, ibunya 3, bapaknya 1. Nah, ya 3 kali maksudnya. Ya. Ibumu, bapakmu. Dan ini memang wajar karena seorang ibu itu perjuangannya sangat luar biasa dibandingkan seorang bapak, walaupun kedua-duanya juga sama-sama berjasa, sama-sama berjuang. Coba kita tengok sebagai pelajaran kita dapat ambil hikmahnya. Kata kita juga datang-datang bukan sebagai orang tua, bukan sebagai bapak, bukan sebagai ibu, tapi anak dulu. Ada nggak begitu lahir langsung gede? Ada, ya.
Coba seorang ibu perjuangannya dari mulai ngidam, ya, ibu-ibu merasa ngidam kan? Coba kalau ngidam apa yang dipengenin? Macam-macam, ya. Kadang yang susah yang dipengenin, ya, itu ibu-ibu ngidam. Macam-macam, ada yang sebelah malakinya, ada nggak? Ada yang pengen makan yang asem-asem, mangga maksudnya, ya. Ada lagi belum lama viral, ada sepasang anak sekolah, ada laki ada perempuan, jalan berdua boncengan di motor, tapi yang perempuannya ini udah apa nih, udah melenis, ya. Kalau melendung mah gede. Ini lagi ide Mawan, ya, melenis, ya. Itu apa namanya, hamil. Kemudian ramai itu netizen, ada yang ngikutin nggak? Netizen ramai, itu anak apa, kata dia, buah mangga matang dibelah, dapatnya dari Pondok Gede. Itu bocah masih pada sekolah, perutnya udah gede. Ya, jadi itu orang bocah sekolah, tapi kok perutnya udah hamil. Kemudianlah pas besoknya klarifikasi yang udah viral itu, sesungguhnya mereka itu bukanlah anak sekolah, tapi sepasang suami istri, sambil menunjukkan surat nikahnya. Kenapa dilakukan? Karena istrinya sedang ngidam, tuh, ya. Suaminya sayang istrinya, Pak saya mau ngidam, pengen pakai baju anak SMA, tuh, diturutin. Kalau nggak turutin katanya bocahnya ngiler be, ya. Saya nggak ngiler be. Ya, tuh. Itu saat idam. Kemudian setelah itu ngandung 9 bulan. Ya, 9 bulan ya. Ada yang nggak 12 bulan? Ada. Ada yang setahun? Ada. Sama aja ya. 12 1 tahun ya. Itu 9 bulan Bu, ibu rasakan sendiri betapa capeknya, betapa lelahnya, ya. Kemana-mana ibu bawa, beratnya berapa kilo? Ada yang 2,5, ada yang 3 kilo, ya. Orang hamil tuh bingung, duduk dia pegel, tidur miring susah, tidur di kanan susah, celentang juga pegel, tengkurap apalagi, jomplang, ya. Orang hamil tidurnya gimana Bu? Merem. Ya, setengah duduk katanya. Itu saking sayangnya. Kenapa? Seorang ibu tidak memikirkan dirinya, melainkan anaknya, janinnya, rahimnya terjaga agar tetap sehat. Setelah itu melahirkan. Nah, melahirkan ini luar biasa, taruhannya apa? Nyawa. Bahkan seorang ibu tidak pernah mikir gue selamat apa kagak, yang penting anaknya lahir sempurna sehat, tuh, ya. Seorang ibu betapa sakitnya. Sakit ya Bu? Sakit, tapi begitu sakit nggak ada yang bosan, besok gitu lagi, karena lagunya kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, ngandung lagi, ladoyan. Ya, itu seorang ibu. Bahkan orang dulu anaknya nggak ada yang 2, ada yang 8, ada yang 12, ada kan? Ada yang 12 anaknya Bu. Tuh kalau udah banyak begitu udah lancar, nggak usah ngeden lagi, dia ngantang nyeplos. Ya, Masya Allah, ya. Itu seorang ibu. Makanya seorang ibu ini ditempatkan Rasulullah SAW itu 3 kali ibumu, 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 baru bapakmu. Yang kedua, kita sekarang berada di akhir tahun 2024 dalam hitungan kalender Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ibu-ibu udah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima
ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah di antara kamu, di antara kalian mempersiapkan hari esok. Hari esok itu hari apa? Hari apa besok? Selasa ya. Benar ya. Hari esok itu maksudnya adalah hari akhirat ya, hari kemudian. Kita ini disuruh persiapkan ya. Wattaqullah, kamu tetap bertakwa kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan ya. Kita ini kan ada 3 masa. Hari kemarin, hari sekarang, hari esok. Hari kemarin sebagai pengalaman, hari sekarang adalah kenyataan, hari esok harapan ya. Hari kemarin pengalaman, kita buat pelajaran, buat hari sekarang kita muhasabah, mempersiapkan buat hari esok, hari yang akan datang ya. Setiap tahun begitu ya, kita disuruh muhasabah ya, banyakkan mana antara amal kita ataukah maksiat yang kita lakukan ya. Makanya dikatakan muhasabah ya, mikirin yang kemarin buat bekal kita hari esok agar lebih baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Orang yang terbaik, paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Makanya beruntung ibu-ibu ya, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kita bisa nolong orang lain. Insya Allah, kata Allah, barang siapa yang memudahkan urusan keluargaku, maka urusannya akan aku mudahkan. Jangan disusah-susahin, tadi kita malah susah ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi tentang hari ibu, yang kedua menghadapi tahun baru kalender Masehi. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, dipesan tadi Ibu Ajinok ya. Yang ketiga adalah kita saat sekarang dalam hitungan Hijriah berada di bulan Jumadil akhir ya. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab masuk puasa. Dari awal hingga akhir kita tetap istiqomah kepada yang Maha Kuasa. Jadi ya, sekarang kita Jumadil akhir, tanggal 21 apa 20 sekarang? Ya, oke. 21 ya, 21 ya. Sebentar lagi, seminggu lagi kita masuk Rajab. Ya. Hah? 1 Januari ya? Ya, 1 Januari kurang lebih seminggu lagi kita udah masuk bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini apa persiapan kita? Pertama adalah banyak berdoa, beristighfar pada Allah Subhanahu, kemudian meningkatkan ibadah kita. Bu, udah tahu doa bulan Rajab? Tahu nggak? Ya, Allahumma barikana fi Rajaba wa Sya'bana wa barina Ramadan. Ya. Kenapa itu kita senantiasa dianjurkan Rasulullah SAW? Karena masuk bulan Rajab adalah bulan penyucian kita, tempat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di malam hari kita sholat tahajud, meneteskan air mata kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasulullah SAW. Kita banyak bersolawat, ya. Kita banyak menyambung silaturahim, ya. Banyak menyambung lagi silaturahmi. Kalau silaturahim itu hubungan yang sudah terjalin, itu nama silaturahim. Kalau silaturahmi hubungan udah terjalin tapi sempat putus. Nah, itu menyambung tali silaturahmi. Kata orang Depok apa? Bakar rebung pakai jerami. Rebung dicuci di pinggir sumur. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka dimurahkan rezeki dan panjang umur. Mau banyak rezeki? Mau panjang umur? Paling enak, ya. Kita umur panjang, duit ada, sehat. Enak ya? Enak.
Ya, mau makan apa aja tinggal beli, duit ada. Tuh, kan itu. Badan sehat. Kita panjang umur. Tapi enggak berkah rezeki. Umur mau panjang, mau beli apa enggak ada. Ya, sabar aja. Ya, kemudian kita rezeki banyak. Tapi umur enggak berkah, sakit. Ya, kagak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Duit ada. Ya, akhirnya saya makan orang lain gitu. Makanya berkah rezeki panjang umur, insya Allah jamaah juga berkah rezeki panjang umur ya. Kedepannya kita lebih baik lagi ya. Itu kita masuk ke Saban. Kemudian di akhirnya tadi wa balighna Ramadana, kita minta disampaikan sampai bulan Ramadan ya. Karena apa? Kita lihat samping kanan kiri kita. Ini maaf Bu Haji ya. Tahun kemarin Bu Haji masih ada suami. Ya. Sholat bareng, tahajud bareng, qiyamul lail bareng. Tahun sekarang ya, beliau sudah dipanggil ke rahmatullah, dipanggil kepada Allah ya. Kembali lagi ke tempat semula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah, maka kembali pada Allah. Namanya orang pulang pasti senang. Makanya telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Itu masih doa itu. Ya, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, Pak Ustadz Sahid misalkan memang. Ya. Namanya pulang pasti senang. Ibu-ibu pulang senang. Bu jangan pulang dulu, besok baru balik. Ya, nginep. Ya, namanya pulang pasti senang. Itu dikatakan berpulang ke rahmatullah ya. Supaya kita senang apa? Itu tadi ya, wa tanjur nafsu mangqadamat ligot. Kita mempersiapkan ya, kita hidup di dunia ini sebagai ladang amal kita untuk bekal kita hidup di akhirat. Nah, katakan dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dan itu mudah-mudahan kita sampaikan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Gembira bukan seperti anak-anak, begitu bulan Ramadan datang pasti dapat hadiah dari orang tuanya, bisa masang petasan, bisa masang beleduran. Juga bukan seperti anak-anak remaja ya. Kasauki kalau dibilang remaja bukan remaja lagi ya, bukan mukanya masih remaja. Ya, anak remaja kalau datang Ramadan enak dia PDKT-nya. Ya, Bang Soki ya. Ada Ramadan enak nih, habis tarawih dia main. Silaturahmi, PDKT. Ya, tapi kita gembira sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Karena di bulan Ramadan setiap pahala dilipat gandakan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan satu kebajikan dilipat gandakan dan dimudahkan. Kenapa dimudahkan, Bu? Karena semangat kita di bulan Ramadan beda dengan semangat di bulan lain. Coba Ibu ke masjid, Isya dah ke masjid, ogah-ogahan. Coba kalau bulan Ramadan, Bu, orang yang belum nyampe sejadahnya udah digelar. Ini cageran gua nih. Nah, lo. Ya, kenapa? Semangat. Karena dilipat gandakan, dijanjikan, kan gitu. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini juga pintu neraka ditutup rapat, dalam arti kata dengan kita melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, maka hawa nafsu terbelenggu, terkendali. Kemudian setan-setan dibelenggu, artinya kita senantiasa nafsu kita ini akal kita ini, iman kita ini berada di atas nafsu. Coba aja bayangin, jangankan kita berbuat yang lain, kita mau wudhu aja nih, tengari-ngari, lagi sedang ausnya, kita teguk, bisa nggak? Bisa. Orang samping kita nggak bakal ada yang tahu. Tapi kita nggak mau, kenapa? Karena kita sedang puasa. Kita mau ngomel, wah lagi puasa, kagak jadi ngomel. Gua lagi puasa nih, gua ngomel. Entar habis maghrib gua ngomel itu. Ya, tuh itu terkendali. Ya, ya ini bisa dirasakan hanya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Kemudian gimana Pak Ustadz orang nggak puasa? Lah nggak dibelenggu, emang dia kayak puasa.
ya. Di rumah sahurnya pakai toge, ya. Begitu keluar, kemudian pulang, begitu mau buka, anak kekenyangan kali ya, dia muntah, keluarnya rendang. Nah, ini rendang dari mana? Lu sahur kan pakai toge. Berarti dia mampir, ya. Itu ya, mudah-mudahan dengan kita pada hari ini masih ada 1 Senin lagi kali ya. Ini bulan terakhir ya. Nah, ini bulan terakhir, ya, saya juga masih 2 kali lagi ya. Nah, Januari, Februari, dan ini bulan terakhir di bulan di tahun Masehi. Saya lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya. Tentunya dari masjid ini juga banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan majelis ibu-ibu ini senantiasa terus berjalan, semakin banyak jemaahnya, kuantitasnya makin banyak, kualitasnya makin bagus. Terakhir, gadis cantik main di sawah, naik ke darat langsung neduh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.